keadaan sehat walafiat. Puji dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu di sekolah SD Negeri 2 Dirgahayu. Baiklah, susunan acara hari ini yang pertama pembukaan. Marilah kita membuka acara kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Haji Yuli Nurlianti SPDSD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Paulina untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya marilah kita mengucap syukur dulu di dalam hati kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya kegiatan kita pada hari ini yaitu sehubungan dengan agenda kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, di mana rekan kita itu melakukan yang namanya semacam pengimbasan atau berbagi praktik baik tentang salah satu materi dalam kegiatan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, di mana kegiatan ini seperti diseminarkan atau setidaknya disampaikan kepada rekan satu sekolah. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan saudara
pembicara kita, Ibu Paulina, akan menyampaikan nanti tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Apa saja nanti muatan materi tentang budaya positif di sekolah. Harapan kita ke depannya, apa yang disampaikan oleh saudara kita Ibu Paulina itu membawa perubahan yang positif kepada kita di sini untuk kita bisa menerapkannya dalam praktik pembelajaran, dalam tugas kita sebagai pendidik yang berorientasi pendidikan dan pembelajaran kita itu kepada murid. Harapan kita kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua, terutama untuk sekolah kita, rekan-rekan, dan murid-murid kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk pada inti acara penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, pertama-tama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah tentunya karena sudah memberikan ruang, juga sangat mendukung atas kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, yang akan saya sampaikan, sebenarnya saya di sini mau minta maaf dulu karena ini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya di depan sini, hanya menyampaikan materi saja. Kemudian ini juga salah satu tugas di CGP. Jadi kami para CGP ditugaskan untuk menyampaikan materi budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru, teman sejawat. Baiklah, kita langsung ke materi yang akan saya sampaikan. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang harus menerima ya perbedaan pembelajaran zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Nah, zaman sekarang itu pembelajarannya kita sekarang sudah berpihak kepada murid dengan prinsip berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemennya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebajikan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Iya. Nah, sebelum kita memasuki pada materi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Ibu, Bapak sekalian, saya mau mengajak untuk bermain sedikit, diam sedikit di awal supaya materi ini tidak terkesan kaku. Kegiatan kita hari ini mohon izin berdiri untuk meminta bantuan teman-teman bermain games dulu. Iya. Nanti yang
ulun panggil, boleh dibantu ke depannya, boleh Ibu Nita dengan Ibu Linda, kemudian Ibu Marda mungkin dengan yang laki-laki lagi dan satunya Bapak Sofyan dengan Pak Hadi ya. Silakan dulu Bapak. Kalau kita prakteknya yang lain di tempat posisinya aja masing-masing. Kalaunya teman-teman yang berdua yang di depan sini. Beres nih. Ulun punya ini yang akan bermain nanti adalah Pak Sofyan dengan Ibu Linda. Jadi berdua ini nanti memegang ini di tangannya masing-masing, mohon izin. Nah ya, satu-satu. Ya boleh. Nah terus itu anggap adalah benda yang paling berharga, entah itu apa ya, emas, boleh emas batangan ya, seperti itu contohnya. Nah itu silahkan digenggam. Nah Bapak Ibu sekalian yang lainnya, coba kita juga bayangkan ya, kita di tangan kita nih ada barang berharga yang sangat kita jaga, entah itu berupa uang, benda, emas misalkannya, pasangan misalkan, yang ingin sekali kita jaga, yang harus tidak boleh lepas misalnya seperti itu. Nah selanjutnya tugas Ibu Nita dan Bapak Hadi meminta temannya untuk membuka, sedangkan Ibu Linda dengan Bapak Sofyan mempertahankan dengan cara bebas, dengan cara boleh merayu, boleh memaksa, boleh menggoda, boleh menggelitik, boleh dengan paksaan pun juga boleh ya. Sekarang nih kita bayangkan yang lainnya juga, kalau kita punya barang berharga yang ingin diambil oleh orang lain bagaimana? Silahkan kita praktekkan dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silahkan, boleh dirayu, boleh digelitik, boleh di apa-apain aja. Paksa boleh. Sampai terbuka silahkan, boleh. Ya, ternyata Bapak Hadi dapat. Oh, kalau Ibu Linda masih bertahan. Oke, ya, oke, boleh kita beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Linda, Ibu Nita, Pak Hadi, Pak Sofyan. Nah, jadi setelah itu yang akan saya tanyakan, kira-kira siapa itu, apakah keinginan Bapak Sofyan dan Ibu Linda sendiri yang membuka atau memang dipaksa? Dimaksa ya. Tetapi kalau sebenarnya kita mempertahankannya dengan benar-benar tanpa tanpa walaupun dipaksa bagaimanapun, jika itu menurut kita berharga, kita pasti tidak akan melepaskannya. Tidak mungkin Bapak Ibu melepaskan apa yang paling berharga dari hidupnya. Ya. Nah, kalau diancam pun, kalau misalnya kita tetap bertahan pada pendirian kita, itu kita tidak akan melepaskannya walaupun habis darah, penghabisan lah intinya seperti itu. Nah, jadi itu merupakan yang mengontrol kita, keinginan kita itu walaupun dipaksa orang lain, tetap kita kuncinya ya. Walaupun dipaksa seperti apapun, kita tidak akan mau membuka misalkan ya. Tapi juga yang membuka tangan itu pun itu karena kita sendiri yang mau membuka, bukan karena paksaan orang lain. Padahal itu tadi tuh bisa tetap kita pertahankan. Tapi karena kita yang ingin, ya udah buka aja deh. Nah, itu karena berasal dari diri kita sendiri, ya.
Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas bantuannya untuk mengikuti games ini. Silahkan kembali. Nah, ini berhubungan dengan materi kita, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang miskonsepsi kita itu kita mampu mengontrol murid. Padahal yang mampu mengontrol murid itu adalah diri mereka sendiri, bukan kita sebagai gurunya. Selanjutnya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, itu tidak membuat mereka malah karakternya, oh iya aku salah. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, tapi kita apa? Malah menjadi malu. Kalau kita dibuat berat, dibuat guru merasa bersalah terhadap kita, kita jadi malu. Kalau dibuat merasa bersalah, murid-murid jadi malu kalau disalahkan, membuat mereka bersalah. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif memiliki manfaat dan efektif. Nah, ternyata tidak semua penguatan positif itu memiliki manfaat dan efektif ya Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang dewasa di sini tidak berhak memaksa murid. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang harusnya kita rubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, sebenarnya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan anak. Kebutuhan setiap anak itu tidak sama. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak itu perlunya seperti ini semuanya, disamakan tidak bisa. Makanya itu tadi pembelajaran itu berdiferensiasi. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata yang harus kita ubah itu setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda atau sudut pandangnya berbeda-beda. Setiap anak bisa melihat kita dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak selalu melihat di satu posisi yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita itu tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kitanya yang harus berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku itu baik buruk maupun tidak, itu memiliki tujuannya. Walaupun dia melakukan sesuatu yang salah, yang buruk, itu pasti mereka ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang miskonsepsinya. Sebenarnya tidak bisa orang lain mengontrol kita. Seperti kepalan tangan, itu niat kita sendiri yang membukakan tangan, baru terbuka tangannya. Kalau kita tetap menggenggam, itu tidak akan terbuka, walaupun mereka memaksa. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, saat kita itu melakukan paksaan itu karena rujukan kita sudah gagal. Selanjutnya yang dirubah pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, yang kita ubah itu sekarang harusnya model berpikir menang dan menang. Walaupun kalah sebenarnya itu kita juga menang dalam menerima kita kekalahan. Nah, misalnya seperti itu ya. Ya, kita masuk ke materi disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kemudian,
Dari kata disiplin dan disiplin diri tadi muncullah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi interaksi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di sekolah? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang ada di sekolah kita ambil yaitu profil pelajar Pancasila tadi dengan 6 elemen atau dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ada juga di institusi atau organisasi lainnya yaitu IBO PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada juga contoh nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan. Selanjutnya, materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan terhadap harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan dalam artian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan seperti bermain, kebutuhan humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 motivasi. Yang pertama ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, mengapa kita melakukan misalnya sebuah kesalahan? Yaitu pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu yaitu pasti ada tujuannya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, itu yang memotivasi kita melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian respon guru terhadap kesalahan siswa. Nah, ini biasanya kita jika menghadapi masalah siswa, kita pasti akan memberikan hukuman. Hukuman itu adanya tidak terencana, bisa jadi tiba-tiba. Murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi atau
tidak dilibatkan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian respon yang kedua, adanya konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru menjadi selalu memonitor kalau adanya konsekuensi itu. Yang terakhir, restitusi. Nah, ini pasti baru-baru didengar ya Bapak Ibu. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sudah biasa kita dengar atau biasa sudah kita lakukan. Nah, yang terakhir ini yaitu restitusi, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, jadi kita perlu belajar tentang restitusi ini Bapak Ibu, karena pada pendidikan yang paradigma baru kita tidak akan lagi menggunakan hukuman serta konsekuensi. Kita sekarang akan menggunakan restitusi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita bahas satu-satu. 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini contohnya ada satu kasus, siswa tidak memakai sepatu warna hitam ke sekolah. Nah, kalau posisi kita sebagai penghukum, pasti kita akan menghukum siswa tersebut. Misalkan karena kamu tidak memakai sepatu warna hitam, jadi hukum kamu untuk hormat pada bendera selama 1 jam di depan tiang bendera. Nah, itu kalau sebagai posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, nah anak ini berapa kali sudah ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, padahal sudah berapa kali diingatkan. Nah, itu kan membuat mereka jadi merasa bersalah karena kita bilang tadi kamu selalu saja mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Nah, itu jadi membuat mereka merasa bersalah. Posisi yang selanjutnya ada sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai posisi kontrol guru itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu kembali ke rumah, ambil sepatu hitamnya dan ibu tunggu di gerbang. Nah, ini dipantau terus dia. Dan yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu caranya memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu semua di sini masuk yang di mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Atau tidak semuanya pernah kita lakukan ya? Ya, semuanya ya. Tidak semua ya? Apa yang lebih menonjol Bapak Ibu? Oh ya, betul sekali. Oh iya. Penghukum. Kalau lu rasanya semuanya sudah pernah nih. Penghukum bisa juga, pembuat merasa bersalah iya juga, sebagai teman iya juga, pemantau iya juga. Dan manajer ini baru-baru ini aja juga belum merasakan mencoba. Kalau sebelumnya yang 4 itu sudah pernah mencoba semua. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya kita terapkan di kelas ataupun di sekolah, yaitu adalah manajer ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi ditanyakan
posisi kontrol apakah aku? Kita pasti kadang-kadang kita terucap saya kecewa sekali dengan kamu, atau bapak dan ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah itu kira-kira masuk posisi kontrol apa itu? Iya betul sekali bapak. Tepuk tangan dong untuk Pak Irwan yang udah betul-betul. Iya. Selanjutnya pertanyaan lagi nih. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa tadi? Yang Iya. semua dari atasnya. Yang nomor satu itu ya. Ayo kita kembali dulu, boleh? Tidak apa-apa, santai aja nih. Penghukum kah, pembuat merasa bersalah kah, teman kah, pemantau kah, manajer? Yang kedua tuh itu Pembuat merasa bersalah ya. Nah, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya betul sekali Bu Marta, manajer ini. Yeay. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Mari. Sudah tahu semua posisi kontrolnya. Ya ini, nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Nah, itu. Buat rasa bersalah atau kontrol? Pemantau tuh, pemantau. Iya. Nah, sekarang sebelum kita mencoba menyelesaikan masalah, kita harus membuat ini dulu Bapak Ibu, keyakinan kelas dulu. Nah, kenapa jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Kenapa ya kira-kira? Nah, kalau peraturan itu biasanya kita merasa dituntut ya untuk mengikuti. Nah, kalau keyakinan ini kita yang merasa yakin, oh ya, aku yakin aku di sekolah harus seperti ini. Nah, itu nanti yang akan dilakukan anak-anak kita. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, ini contoh anak-anak kelas 1 mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini kelas dulu. Ini kemarin dicoba di kelas 1 untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, pertama-tama anak-anak itu ditanyakan dulu, kira-kira peraturan di kelas ini apa ya yang harus kita patuhi. Silakan anak-anak ibu menuliskan di sticky note. Nah, setelah kita ada yang 2 menulisnya kemarin, ada yang 3, misalkan apa ya kemarin itu contohnya, tidak boleh datang terlambat, harus mendengarkan ibu guru saat menjelaskan pelajaran, memakai pakaian rapi, dan lain-lain sebagainya. Ada yang sama, ada juga yang berbeda-beda. Tapi mereka ada juga yang karena masih kelas 1 ya belum bisa menentukan seperti apa sih peraturan. Jadi ada yang menulis itu berdoa sebelum berdoa, sebelum dan sesudah belajar. Nah, setelah mereka menuliskan peraturan kelas itu, kita membuatkan peraturan itu, kalimatnya itu menjadi pernyataan positif, seperti yang tidak boleh terlambat tadi itu masih mengandung kata yang negatif, tidak boleh. Jadi kita sebagai gurunya yang mencoba membantu bagaimana anak-anak ini bisa membuat pernyataan negatif mereka itu menjadi pernyataan positif. Nah, kita tanyakan aja langsung kepada anak-anaknya, kira-kira kata-kata apa yang bagusnya selain dari tidak boleh datang terlambat itu Bapak Ibu? Ya, datangnya harus tepat waktu. Tapi kalau anak kelas 1 dia tidak bisa langsung seperti itu. Jadi dipancing dulu. Apa ya kata-katanya, datangnya harus apa ya? Datangnya harus tepat waktu Bu. Nah, baru dia bisa seperti kalau memikirkan sendiri apa kata-kata khususnya mungkin mereka belum bisa. Nah, seperti tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan.
Kira-kira bagaimana itu kata positifnya ya Bapak Ibu? Ya, memperhatikan guru saat menjelaskan. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak. Nah, itu semua yang mereka tulis di sticky note itu kita susun. Kalau ada yang sama, tidak usah lagi, satu aja. Terus diubah menjadi pernyataannya menjadi positif. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, keyakinan kelas itu cukup 3-7 agar mudah diingat, agar mereka mudah mengingat apa keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, setelah mereka membuat setelah mengubah kalimatnya menjadi kalimat pernyataan positif, terus guru juga membantu anak-anak mengumpulkan kalimat-kalimat itu menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah itu, setelah sudah dapat beberapa keyakinan kelas tadi, kita harus tanyakan lagi ke anak, bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita tuliskan di papan tulis itu tadi, apakah sudah setuju, apakah sudah sepakat ini keyakinan kelas kita, atau ada tambahan lain lagi. Seperti itu. Kalau sudah sepakat semuanya, nanti yang ditulis tadi bisa diketik di kanva atau diberi hias-hiasan, nanti ditempel, di print out, ditempelkan di dinding kelas. Bisa juga tuh anak-anaknya yang ikut tanda tangan semuanya. Jadi keyakinan kelasnya penuh dengan tanda tangan anak-anak, artinya mereka setuju sudah dengan keyakinan kelas itu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi itu memudahkan kita untuk mencoba merestitusi anak-anak. Apa sih itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti dialog tanya jawab atau apa ya namanya itu? Saling bertanya dengan murid, apa sih masalahnya. Kemudian nanti dia yang menyelesaikan sendiri, dia yang berpikir sendiri bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya sendiri, dan nanti itu dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi hubungannya dengan keyakinan itu di akhir nanti akan ada di mana kita akan menanyakan keyakinan kelas kita kepada anak. Jadi harus bikin keyakinan kelas dulu, baru kita bisa merestitusi anak-anak. Nah, yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, kita perlu menstabilkan identitas, yaitu dengan berkata misalkan kepada anak-anak yang misalkan si Santi ya, misalnya yang menggunakan sepatu coklat datang ke sekolah karena dia terburu-buru, terlambat. Kita tanya dulu, kita stabilkan dulu identitas. Tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu dulu yang kita lakukan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, saat kita merestitusi anak-anak itu tidak bisa di dalam kelas atau di banyak orang. Kita harus hanya berdua, dialog berdua. Mungkin kalau anak-anak sudah yang lainnya sudah pulang, bisa kita merestitusi atau memanggil di ruang guru yang tidak ada anak-anak yang lainnya yang mendengar, mungkin supaya dia bisa menjawabnya lebih terbuka. Selanjutnya ke restitusi yang ketiga, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, memvalidasi tindakan yang salah, contohnya dengan mengucapkan yang tadi Santi, kenapa ibu tahu kamu pasti punya alasan
jadi memakai sepatu warna coklat hari ini? Untung saja kamu datang ke sekolah daripada tidak datang ke sekolah. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini mungkin di solusi permasalahan yang lain bisa digunakan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu juga bisa digunakan kalau ada khusus. Terakhir, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, menanyakan keyakinan. Nah ini tadi. Nah kira-kira apa ya keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang telah disepakati bersama kemarin? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, menanyakan keyakinan kelas kita. Nah, menurut kamu, Santi, keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar dengan mencoba memakai sepatu coklat tadi? Jawab Santi. Disiplin Bu, saya melanggar nilai-nilai disiplin. Misalnya katanya Santi. Nah, kira-kira menurut kamu kenapa kamu melanggar disiplin itu? Apakah itu tidak penting bagimu? Ditanyakan seperti itu. Penting Bu. Nah kalau menurut kamu penting, kira-kira apa ya yang sebaiknya kamu lakukan kalau kamu kesiangan bangunnya? Kalau kamu tidak ingin memakai sepatu coklat lagi harus seperti apa ya? Harus bangunnya lebih awal atau menyiapkan sepatu warna hitam yang biasanya dipakai itu di tempatnya, jadi tidak bingung lagi nanti mengambil sepatu yang mana. Nah ini dia contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kami kemarin mencoba membuat suatu skenario lah tentang penerapan segitiga restitusi. Kita lihat dulu ya. Nah kita dapat sama-sama dengar dari lain. Kamu katanya sering sekali bolak-balik toilet, betul? Saya tadi kebelet bawa ke UKS, apa? Nah, mau ibu bawa ke UKS. Sebenarnya sih yang terjadi, kamu jujur aja ya, aku tidak apa-apa kok kalau kamu jujur, kamu adanya mencarikan solusinya. Karena jujur, ibu senang loh. Pasti kamu punya alasan berbuat seperti itu. Ya, betul sekali. Menurut kamu bersikap positif itu apa tidak penting? Kalau menurut kamu itu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menjadi teman selain bolak-balik seperti tadi? Bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini apa? Nah, aku itu sudah tepat sekali. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di mana skenario-nya? Yang pertama, guru menstabilkan identitas dengan bertanya, Arka, ibu dengar dari laporan guru-guru lain, kamu selalu bolak-balik izin ke toilet. Nah, katanya itu diiringi dengan canda tawa teman-temannya kalau melihat Arka keluar bolak-balik ke toilet. Iya Bu, saya sembelit, jawabnya Arka. Terus ibu gurunya menanyakan lagi, kalau kamu sembelit mau ibu bawa ke UKS? Ah, tidak Bu, katanya.
melihat responnya seperti itu, gurunya bertanya lagi, sebenarnya ada apa sih Aka? Ibu tidak marah loh, ibu hanya mencarikan solusinya. Berbuat salah itu akan menjadi pelajaran. Terus dia mulai tuh, maaf ya bu, saya hanya ingin bercanda seperti itu. Kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Oh begitu, pasti kamu punya alasan berbuat seperti itu. Iya bu, saya ingin menjadi anak yang disenangi teman-teman. Nah terus jawab ibunya lagi, iya, ibu dapat mengerti. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, seperti membolos misalnya. Tapi yang kamu lakukan tadi merugikan orang lain. Setelah itu guru menanyakan keyakinan. Coba sekarang pikirkan, tindakan kamu bolak-balik toilet tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu, katanya. Menurutmu keyakinan? Nah ditanyakan lagi ke siswanya, keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar? Nah ini perlu adanya keyakinan kelas tadi untuk menanyakan mereka keyakinan apa yang sudah dilanggar. Jadi bukan kita yang menentukan kamu sudah melanggar peraturan ini atau keyakinan ini. Tidak, tapi kita tanyakan kembali ke anaknya dulu. Terus misalnya dia dipikirkannya selalu bersikap positif bu. Nah itu kan salah satu yang dilakukannya tadi, bersikap positif. Jadi yang dilanggarnya itu selalu bersikap positif. Ya betul sekali, jadi gurunya. Menurut kamu bersikap positif itu tidak penting ya? Kita tanyakan kembali supaya dia bisa mengingatnya. Penting bu, katanya. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu mau disenangi oleh teman-temanmu? Berbuat baik kepada teman dan guru bu. Nah katanya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ditanyakan ke dianya lagi, bukan kita yang. Nah kalau gitu kamu harus seperti ini. Bersedia bu. Apa yang kira-kira yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jawabnya, saya akan meminta maaf kepada guru-guru lainnya dan akan selalu bersikap positif di kelas. Tepat sekali tindakan kamu akal. Tetap semangat ya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih bu. Dengan saling kemudian ya sama-sama. Nah itu tadi Bapak Ibu contoh skenario kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, demikian penjelasan saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya saya ingin meminta sedikit tanggapan atas pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana? Mada, silakan Ibu Mada. Tanggapannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Lin. Pemaparan yang Ibu Ilin jelaskan itu sudah sangat bagus, sudah sangat memberikan dampak positif, yang budaya yang positif untuk rekan-rekan. Jadi ibaratnya selama ini kita itu kan ibaratnya sering yang melaksanakan dari hukuman, habis itu apa lagi satunya tadi namanya? Konsekuensi. Nah harusnya kita harus melaksanakan restitusi tadi gitu. Boleh bertanya sekalian? Oke. Dengan yang restitusi tadi kan sudah dipaparkan bagaimana cara kita melakukan restitusi, bagaimana perlakuan kita terhadap murid. Nah terus biasanya anak itu kan walaupun seperti misalnya kita melakukan hukuman itu niat kita kan memberikan efek jerak elabo. Nah terus dari pemberian hukuman itu belum tentu, dengan hukuman sendiri aja anak itu belum tentu ibaratnya merasa jerak, ya kan bu. Nah terus dengan restitusi tadi kan ibaratnya kita
tidak membuat anak merasa bersalah, tidak ibaratnya mengenakan mentalnya. Nah, apakah itu akan memberikan dampak baik atau bukan memberikan dampak baik sih? Apakah setelah kita melakukan restitusi itu anak itu akan memperbaiki kesalahannya atau tidak mengulangi lagi itu? Jika dia masih seperti itu atau dia masih tidak mengalami efek jerah, bukan efek jerah sih, kalau efek jerah kan ibaratnya dia itu akan kena mental. Oke, ibaratnya jika seandainya anak itu mengulangi lagi, apakah restitusi yang bagaimana yang kita akan lakukan terhadap anak tersebut? Mungkin gitu yang bertanya dari Terima kasih Manda, pertanyaan yang bagus. Terima kasih juga untuk responnya tadi terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah berarti Bu Manda memahami pemaparan saya yang walaupun seadanya aja. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kira-kira nih kalau Bapak Ibu nih, kembalikan dulu ya. Kalau kita dilempar kembali nih kalau ke teman-teman nih, kira-kira menghadapi murid yang sudah direstitusi, kemudian tetap melakukan kesalahan yang sama, itu seperti apa? Lagi tindakan kita selanjutnya. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana ya kita menghadapi siswa yang seperti itu setelah direstitusi? Yang ini bekal sekolah, boleh sedikit. Baik, terima kasih. Ya ini sepupu ya ceritanya ini karena ke saya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan materi yang kami dapatkan dan dihubungkan juga dengan yang namanya sekolah ramah anak, menerapkan suatu perubahan itu tidak bisa serta-merta 1 tahun, 2 tahun itu bisa terlaksana, tidak bisa. Jadi dalam hal anak melakukan kesalahan, sudah kita restitusi, melakukan kesalahan yang sama lagi, maka kita akan restitusi kembali. Kita lakukan hal tersebut berulang-ulang. Kemudian kita akan merasa kecewa ketika anak yang kita harapkan berubah setelah direstitusi, mereka tidak melakukan, tidak terlihat perubahan. Kenapa kita kecewa? Karena kita berharap kepada hasil. Oleh karena itu mindset kita diubah. Kita tidak berharap kepada hasil, tapi kita menekankan kepada proses. Jadi selama ini kekecewaan kita, termasuk saya sendiri selama ini menjadi guru, kita ingin begitu kita mengajar, kita sudah sampai kata orang Banjar itu bebuihan mumpung sudah. Ternyata begitu kita berikan soal, anak itu tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Kita merasa kecewa, karena apa? Karena kita berharap hasil. Padahal yang namanya belajar itu, pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Artinya ini baru proses berapa tahun. Nah, taruh kata kita standar hidup normal kita sampai umur 60, mereka ini baru melewati 1/5-nya. Sampai umur 12 tahun artinya baru 1/5-nya. Maka proses itulah yang kita tekankan di sini. Kita berharap ke depannya anak kita itu sebagaimana yang kita harapkan. Karena tidak ada yang bisa mengubah seseorang itu kecuali dirinya sendiri dan Tuhan yang berkehendak. Tidak bisa. Kalau dulu kita berpikiran hendak mana, kita terus terang secara pribadi kita memang kecewa, dan dulu pun saya seperti itu. Nah, namun sedikit banyaknya kita mendapatkan pengetahuan sehingga itu mengubah cara pandang kita terhadap yang namanya hasil. Nikmatilah prosesnya, hasilnya bukan kita yang menentukan. Karena pembelajaran sepanjang hayat, selama dia hidup, maka dia akan tetap menikmati atau melakukan proses itu untuk mencapai hasilnya di kemudian hari. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya untuk pertanyaan Ibu Manda tadi. Bagaimana Ibu Manda? Jadi menambahkan sedikit Bu. Nah, iya, terima kasih banyak Bapak Bala. Sudah berapa kali tadi dilakukan apa Bu? restitusi. Mungkin ada faktor dari keluarga atau ekonominya atau lingkungannya, mungkin dari segi itu kita. Ya, iya. Terima kasih. Terima
kasih Bapak untuk tambahannya. Nah, saya pun juga kemarin sempat berpikir setelah melakukan proses skenario restitusi tadi, di sekolah di kelas 1 itu masalahnya tidak hanya, bukan masalah ya, tapi ada beberapa hal yang tidak guru inginkan. Itu tidak hanya satu itu saja, pasti banyak dalam sehari itu, bukan sehari ya, dua jam atau sampai dari jam pertama sampai istirahat itu aja sudah ada beberapa yang terjadi. Itu ulun memikirnya, kalau di kelas 1 ini berapa kali restitusi ini anaknya, hampir semua itulah setiap hari itu. Nah, ada aja kelakuannya. Jadi kalau memikir angka tuh merasa kayak tidak mungkin gitu. Nah, di kelas 1 ini dilakukan restitusi semua anak-anaknya. Nah, tapi itu tadi dari Ibu, dengan penjelasan Ibu tadi, saya juga mendapatkan pencerahan. Yang kita perlu tekankan itu prosesnya ya, untuk anak-anak itu ya. Mungkin dia tidak berubah di waktu di kelas kita, tapi dengan adanya pertumbuhan emosi, pertumbuhan di pemikiran, mungkin dia berubah di kelas 2 nanti dia akan jadi lebih baik, mungkin tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang di masa kecilnya dulu di kelas sebelumnya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Ulun memohon maaf atas banyak kurangnya. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata, ulun mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doa sebelum penutup kita akan membaca doa dulu. Membaca doa disilakan Bapak Samsul. Kita awali dengan surah Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah untuk penutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka, Ibu dengar dari guru-guru lain, kamu katanya sering sekali bolak-balik ke toilet, betul? Betul Bu, saya tadi kembali. Mau Ibu bawa ke UKS, Aka? Tidak Bu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kamu jujur aja ya, Ibu tidak marah kok. Kalau kamu jujur, Ibu hanya ingin mencarikan solusinya. Kalau Arka jujur, Ibu senang loh. Ya Bu, saya hanya bercanda tadi. Oh begitu ya. Pasti kamu punya alasan berbuat seperti itu. Ya Bu, supaya manusia kalau saya Sangat menghargai tindakan kamu yang hanya berbuat seperti itu, tidak sampai meninggalkan kelas atau membolos. Arka, coba sekarang kita pikirkan, apakah perbuatan kamu yang bolak-balik WC tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak sesuai Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Arka? Positif Bu. Ya, betul sekali. Menurut kamu, bersikap positif itu apakah tidak penting, Arka? Penting sekali Bu. Kalau menurut kamu itu penting,
Jadi, apa yang harus kamu lakukan untuk disenangi teman selain bolak-balik WC tadi? Nolong teman dan berbuat baik dengan teman. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sedia, Bu. Kalau bersedia, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Arka? Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Dan saya akan sering menolong teman. Nah, tindakanmu itu sudah tepat sekali. Terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Fadil, Ibu dengar dari ketua kelas tadi Fadil bertengkar ya dengan Arka. Ya, Bu, saya marah dengan Arka. Kenapa kamu marah dengan Arka, Fadil? Saya marah dengan Arka karena mengganggu saya saat belajar. Oh, wajarlah jika kamu marah dengan Arka. Mungkin jika ibu di posisi Fadil, ibu juga marah sama Arka. Lalu ketika kamu marah, apa yang kamu lakukan, Fadil? Saya memukul meja. Oh, begitu. Pasti kamu punya alasan berbuat seperti itu. Ya, wajarlah kamu berbuat seperti itu karena kamu diganggu Arka. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang seperti itu. Ibu takutnya nanti kamu berbuat yang lebih buruk lagi. Misalkan memukul Arka. Coba sekarang kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai memukul meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati teman, Bu. Jadi kira-kira sebaiknya kalau kamu marah, apa yang harus kamu lakukan, Fadil, untuk saling menghormati dengan teman, menghargai teman? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Fadil? Bersedia, Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Fadil? Saya akan lebih sabar melaporkan sama guru. Sekali tindakanmu itu bagus. Aku harap ini tidak terjadi lagi ya, Fadil. Iya. Tetap semangat ya, Fadil. Terima kasih, Bu. Siap kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fadil. Nama saya adalah Arka. Kelas 1 SD